Shalom. Oke, hari ini kita akan bersekolah minggu bersama kembali dalam sekolah minggu online Par Petra Oikoi. Dan sekolah minggu hari ini akan ditemani oleh Karita, Kaisa, dan juga gitaris kita, Kak Hadi. Oke, baik adik-adik, kita akan menyanyi 3 buah lagu. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama tepuk semangat. Semua masih ingat? Tentu masih ingat. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Hu-ha. 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 Pasti belum semangat. Kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Hu-ha. 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 Oke, baik. Kita menyanyi lagu yang pertama. 1, 2, 3. Oke, Kak Fendi. Kita akan sama-sama berdoa buka. Sebelum itu kita menyanyi lagu 5 jari kanan. Oke, Kak Fendi. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jari 10 ku susun begini. 1 kunci tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Baik adik-adik, sebelum katong mulai katong pun sekolah minggu hari, mari katong berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan perlindungan-Mu buat kami semua Bapa. Kami sudah siap untuk sekolah minggu pada hari ini. Kamu memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Baik adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eski. Namun sebelum itu kita akan menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, tiba saatnya untuk katong membaca dan mendengarkan tentang firman Tuhan. Untuk itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga Bapa, tiba saatnya kami menyerahmu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan Bapa. Kiranya Engkau memberkati firman ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat. Perkenalkan, nama kakak Eski. Baik adik-adik, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-54. Injil Yohanes pasal 4, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-54. Apakah adik-adik semua sudah mendapatkannya? Baik, kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Galilea ke Yudea. Demikian pembacaan firman Tuhan kali ini. Baik, selanjutnya kakak mempunyai satu buah video untuk kita dapat menonton bersama-sama. Oke, kita akan menonton. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Wow, luar biasa sekali bukan Tuhan Yesus kita? Ketika kita percaya kepada Yesus, anak Allah yang sejati, kemudian menerima firman-Nya di hati kita, maka segala kelemahan kita dan sakit penyakit kita pun akan ikut disembuhkan juga. Hari ini bercerita tentang seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Sakitnya bukan sakit batuk pilek biasa, atau badannya sakit pegel-pegel karena kebanyakan main. Tapi sakitnya parah banget, sampai-sampai mau mati. Nggak tahu penyebabnya apa. Bapaknya sudah kasih anaknya obat ini itu. Pasti sudah bawa juga ke dokter sana, ke dokter sini. Tapi tidak sembuh-sembuh juga. Jadi dia sangat sedih.
hampir putus asa. Waktu itu dia mendengar kalau Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, jadi waktu dia mendengar Yesus ada di Galilea, ia berangkat dari Kapernaum pergi untuk menemui Yesus. Jaraknya jauh loh, sekitar 25 km. Kalau jalan kaki biasa, bisa 3 hari perjalanan waktunya. Tapi demi agar anaknya bisa sembuh, ia segera berangkat untuk menemui Yesus. Ketika sudah bertemu dengan Yesus, ia memohon supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Kemudian pegawai istana itu memohon dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ia berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Akhirnya dengan satu patah firman, Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Kemudian pegawai istana itu segera percaya firman yang Yesus katakan itu. Lalu kemudian ia pergi. Waktu pegawai istana itu dalam perjalanan pulang ke rumahnya, hamba-hambanya datang kepadanya dan mengabarkan kalau anaknya hidup. Kemudian pegawai istana itu bertanya, "Kapan anak itu mulai sembuh?" Kemudian hamba-hambanya menjawab, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah pegawai istana itu kalau pada jam itulah waktu Yesus berkata bahwa anakmu hidup. Lewat peristiwa itu, akhirnya ia dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, kita telah sama-sama menonton video yang diputar sebelumnya. Apa makna dari video yang tadi? Di video tersebut, Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana tanpa kontak fisik sama sekali. Hanya dengan perkataan, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anak tersebut. Dan dari jarak yang sangat jauh. Nah, itu juga dapat terjadi dalam diri dan kehidupan kita pada masa sekarang, dalam masa pandemi ini. Karena jika kita taat dan kita berdoa dengan iman dan penuh pengharapan kepada Tuhan, maka kita semua akan dijauhkan dari pandemi ini. Sekarang kita berada dalam masa pandemi yang dimana kita tidak boleh keluar rumah sembarangan, kita harus selalu memakai masker, menjaga jarak, dan adik-adik juga tidak dapat bermain dengan bebas seperti biasanya. Nah, namun kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Nah adik-adik, di akhir perenungan kita hari ini, kakak mempunyai pesan untuk kita semua. Yang pertama, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita dari virus saat ini. Yang kedua, kita harus menaati protokol kesehatan. Kenapa kita harus menaati prokes? Karena di balik ketaatan kita terhadap prokes, Tuhan dapat mewujud nyatakan kasih dan mujizatnya melalui hal tersebut. Demikian renungan singkat kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik adik-adik, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Dan kita ingatkan, persembahan yang adik-adik siapkan dapat diisi di dalam amplop. Dan adik-adik bisa titipkan kepada mama atau papa, atau bisa juga diantar sendiri ke gereja dan diisi di dalam kotak persembahan yang telah disiapkan oleh guru-guru Par Petra. Terima kasih. Dan kita akan sama-sama memberikan persembahan dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu semua berkat karunia
Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Itu mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa kami surga Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah selesai sebelum kami pada hari ini Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, serta kami juga sudah mendengarkan sedikit dari firman Bapa. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan dari firman Tuhan Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, agar kami selalu menjadi anak yang percaya pada Tuhan dalam segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, dalam segala pergumulan kami Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami Bapa yang di rumah dalam masa pandemi. Mereka hanya di rumah saja Bapa. Kiranya memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka sebagai anak sekolah, berkati pendidikan mereka, segala tugas dan tanggung jawab sebagai sekolah yang diberikan oleh guru-guru kepada mereka. Kiranya Engkau bisa memberkati mereka dan orang tua mereka untuk mengerjakan segala tugas-tugasnya Bapa. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang di rumah Bapa, yang senantiasa menemani dan menyertai anak-anaknya dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan dalam segala pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk pandemi yang sedang kami alami ini Bapa. Kiranya kami semua taruh dalam tangan kasih-Mu, biarlah Engkau yang akan berkehendak untuk memulihkan segala pandemi yang kami alami ini Bapak. Agar kami semua bisa bertemu kembali, bisa bermain bersama dengan teman-teman kami dalam aktivitas kami semana mestinya Bapak. Kami juga sudah memberikan sedikit dari persembahan yang kami siapkan Bapak. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat dalam pelayanan kami, khususnya dalam Gereja Petra, dalam PAR di kita ini Bapak. Terima kasih Bapak, yang doa tolong kami Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, dan kita akan menyanyi satu buah lagu, dan kita akan menyanyi lagu Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhan. Kak Fendi.